serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu berdoa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, tangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan hampir semua pekerjaan dikerjakan oleh tangan. Bangsa Allah, yaitu Israel, dilepaskan oleh Allah dengan menggunakan tangan Allah sendiri, yang selama ini mereka dikuasai oleh perbudakan bangsa Babel. Itulah berita sukacita yang sangat berharga dan yang sangat indah kepada umat Tuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari Allah. Keselamatan yang dari Allah diberitakan oleh para nabi yang berjalan melintasi bukit dan lembah hanya untuk memberitakan damai sejahtera yang daripada Allah. Dan mendengar itu, bangsa Israel bersukacita dan bersorak-sorai. Keselamatan atau pembebasan yang disampaikan oleh Allah ke dunia ini membawa dunia ini ke dalam pembaharuan, kepada terang, kepada kehidupan yang sejak dahulu kala, hingga kedatangan juru selamat ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari Allah sampai ke ujung dunia ini dan diberikan secara cuma-cuma dan semata-mata hanya oleh anugerah dan kasih setianya. Dan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah yang kudus, dengan darah yang mahal. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita benar-benar menyadari itu, maka kita harus bersyukur. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, itu tidak bisa memberikan keselamatan bagi diri kita sendiri. Setiap orang yang sudah diselamatkan, maka hidupnya harus dibaharui. Karena keselamatan itu membawa pembaharuan dan pasti membawa hidup ke yang lebih baik. Keselamatan yang diberikan Tuhan Allah tidak hanya untuk kita, tapi seluruh dunia merasakannya. Nah, sekarang apakah respon yang kita berikan setelah kita merasakan keselamatan? Sudahkah hidup kita lebih baik? Jika pada masa-masa COVID-19 ini, adakah perubahan dalam diri kita sebagai wujud dari keselamatan yang kita terima? Sudahkah kita dengan sepenuhnya memuji Tuhan atau hanya formalitas atau rutinitas saja? Seharusnya kita bersyukur. Saat ini sudah ada masa-masa new normal dan kita sudah bisa beribadah di gereja. Tapi masih saja ada orang yang berat melangkahkan kakinya ke gereja. Tetapi ke mall sangat ringan melangkahkan kakinya. Di mall jauh lebih ramai. Bahkan physical distancing juga nggak ada di sana. Nah, di gereja yang lengkap dengan cuci tangannya, tempat duduk yang sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan, kenapa sulit datang beribadah? Padahal situasi, kondisi, kesehatan semua mendukung. Lalu ada apa? Di mana wujud keselamatan yang telah dirasakan? Maka marilah benar-benar merenungkan keselamatan. Dan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Jadikan hidupmu lebih baik lagi dan selalu
dibaharui oleh Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Ajari kami untuk menyadari keselamatan yang telah kami terima yang daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Setiap pekerjaannya, setiap langkahnya Tuhan yang memberkati. Sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Dan kuatkan topang mereka yang sedang berduka cita. Berikan pikiran dan hati yang cerah kepada mereka yang sedang dilanda berbagai masalah. Tuhan kuasai dan peliharalah hidup kami. Berkati bangsa kami ini Tuhan, bahkan dunia ini. Terlebih di masa-masa COVID-19 ini. Banyak pergumulan Tuhan yang silih berganti. Tetapi kami yakin dan percaya ada kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ini doa kami Tuhan, dan terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.